Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, akan mempresentasikan hasil program aplikasi yang telah kami rancang. Pada program aplikasi ini bertujuan untuk mata kuliah Mobile Programming. Selanjutnya, terdapat dua rekan saya, yaitu Saya Haris Dawan dengan NIM 18 10 51 20 22. Dengan saya Nurul Aini dengan NIM 18 10 51 20 28. Dan saya sendiri Yuli Febiola dengan NIM 18 10 51 20 34. Selanjutnya pada aplikasi MeTime ini dikarenakan karena adanya penyesuaian teknologi informasi terhadap pola kehidupan kita, karena masyarakat ini kegiatan yang berbau hiburan seperti menonton film di bioskop sudah terkena dampak pandemi COVID-19, di mana masyarakat yang sebelumnya dalam melakukan nonton film ini biasa pengunjung mengunjungi kasir bioskop terlebih dahulu untuk melakukan pembelian tiket film, dan mengakibatkan pada kasir tersebut adanya kegiatan mengantri. Nah, tujuan kita membuat aplikasi MeTime ini dikarenakan untuk mengurangi kegiatan mengantri. Adapun tujuannya itu seperti pengujian perancangan sistem aplikasi, keberhasilan program aplikasi, menguji program aplikasi dapat berjalan sesuai spesifikasi, dan sebagai inovasi atau terobosan baru dalam penyesuaian adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, manfaat MeTime ini pertama untuk meningkatkan nilai praktis dalam melakukan pemesanan tiket, jadi udah nggak ada lagi kegiatan mengantri. Kedua, kita juga meminimalisir adanya tiket sold out. Dan yang ketiga, untuk mempermudah para pengguna dalam melakukan booking tiket film. Jadi dalam melakukan pemesanan tiket, kita tidak mengantri lagi. Kita bisa menggunakan aplikasi ini secara online. Selanjutnya, sebagai media informasi terkait film-film yang terdapat pada bioskop-bioskop. Nah, keunggulan itu apa sih pada keunggulan aplikasi MeTime ini? Jadi aplikasi ini tuh berbasis Android. Dan aplikasi ini menyediakan pembayaran secara non-tunai atau e-money, atau biasa disebut sebagai uang elektronik ya. Selanjutnya, aplikasi ini juga dapat diakses secara online. Dan yang pasti aplikasi ini dapat mengupdate berita-berita terbaru mengenai film-film yang akan tayang di bioskop. Langkah awal dalam pembuatan aplikasi ini yaitu kita memulai dengan halaman splash screen, di mana halaman splash screen ini terdapat package, yaitu sesuai nama aplikasinya, package MeTime.activity. Selanjutnya terdapat import, yaitu berupa library yang dibutuhkan pada aplikasi ini. Selanjutnya terdapat kelas splash screen untuk menampilkan splash screen. Selanjutnya di sini juga ada intent, di mana intent ini berfungsi untuk menampilkan halaman selanjutnya. Dan ada handler, yaitu untuk menampilkan splash screen dengan jangkauan waktu, di mana jangka waktu pada splash screen ini selama 3,5 detik. Selanjutnya ialah ada private fund, di mana fungsi ini untuk menampilkan perintah untuk menampilkan progress bar pada splash screen, di mana apabila progress bar itu true, maka splash screen akan tampil. Jika progress bar itu false atau else, maka progress bar itu tidak akan tampil pada halaman splash screen. Selanjutnya ialah kita membuat activity splash screen, di mana layout ini kita menggunakan constraint layout. Jadi constraint layout itu berguna untuk menampilkan desain agar terlihat konsisten. Selanjutnya di halaman activity splash screen ini terdapat image view untuk menampilkan logo sesuai aplikasi yang diinginkan. Selanjutnya ialah terdapat progress bar pada activity splash screen, di mana progress bar ini dipergunakan untuk menampilkan progress bar pada halaman splash screen yang akan tampil di aplikasi. Ini merupakan desain splash screen yang telah dibuat, di mana pada desain ini terlihat konsisten antara jarak di atas dengan jarak di bawah, dan terdapat progress bar pada halaman splash screen. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurul Aini. Ya, jadi untuk yang selanjutnya setelah dari activity splash screen XML, kita membuat di bagian activity main.xml-nya. Di sini kita memakai frame layout. Ya, frame layout itu gunanya untuk menampung beberapa view group dengan cara menumpuk. Bisa diibaratkan itu seperti layout pada Photoshop. Ya, selanjutnya kita ke
main activity. Ada kelas main activity, kita juga menggunakan fragment. Fragment digunakan untuk menampilkan list film yang ingin ditampilkan. Dan di sini kita melakukan inisialisasi berupa list film fragment. Ya. Selanjutnya di bawah itu kodenya berfungsi untuk mengaitkan fragment list film pada kelas main activity. Selanjutnya, dari setelah kita membuat di main activity, kita ke fragment list film.xml. Ini di tempat untuk kita mendesain ya. Sekarang kita juga menggunakan constraint layout. Di sini berfungsi agar layoutnya itu lebih konsisten antara jarak atas dan jarak bawah. Ya, selain itu kita juga menggunakan recycle view. Kenapa kita menggunakan recycle view di sini? Karena recycle view itu lebih efisien daripada list view untuk menampilkan grid filmnya. Ya, setelah itu kita bisa membuat gridfilm.xml-nya. Lagi-lagi di sini kita menggunakan constraint layout, ya. Terus juga grid film ini berfungsi untuk menampilkan satu konten yang berada pada list film. Setelah kita membuat grid film, ya, kemudian grid film itu menampilkan satu desain. Nah, desainnya kita bisa lihat sama-sama desainnya itu jadi seperti ini. Jadi lebih, karena kita menggunakan constraint, jadi lebih konsisten. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aris Setiawan. Kita sudah membuat layout grid filmnya dan kemudian kita sudah membuat layout dari fragment list filmnya. Untuk selanjutnya kita membutuhkan data-data untuk ditampilkan ke dalam layout atau ke dalam fragment list film. Pertama, kita membuat sebuah objek namanya film data. Di sini kita sudah membuatnya. Objek film data ini merupakan data-data atau data-data yang kita tampung untuk ditampilkan ke dalam aplikasi kita. Di sini ada data atribut dengan titel film, ada image film, ada sinopsis film, ada tahun pembuatannya, ada genre dari filmnya, ada durasi filmnya. Kemudian setelah membuat data tersebut, kita tempatkan data tersebut, kita tampung ke dalam sebuah data class film. Nah, data class film ini digunakan sebagai untuk menampung film data yang sudah kita buat tadi. Di sini disesuaikan untuk atributnya dengan objek film data yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, kita masih ke film data. Setelah kita membuat beberapa atribut yang kita perlukan, kemudian kita juga membuat list film. Kegunaan dari list film ini, data-data tersebut, data film yang ada kita masukkan ke dalam sebuah array list yang akan ditampung oleh data class dari films. Kita ambil dengan metode get data-data tersebut, kemudian kita tampung ke dalam variabel data, di mana variabel data ini merupakan instance dari data class film. Setelah kita mengeset data-data yang kita perlukan tadi, kemudian setelah membuat kedua objek data yang kita perlukan tadi, kita akan membuat adapter. Dikarenakan kita sebelumnya telah menggunakan atau memanggil sebuah recycler view dalam layout list film, tentunya dengan menggunakan recycle view kita memerlukan adapter untuk menampilkan data tersebut ke dalam layout yang telah kita gunakan. Berikut isi dari adapter grid list filmnya. Di sini ada grid film holder. Fungsi ini digunakan untuk fungsi grid list film holder ini digunakan untuk memunculkan data film ke dalam layoutnya. Kemudian untuk onCreate view holder, fungsi onCreate view holder ini digunakan untuk menginflate atau memanggil layout si fragment list film tadi. Kemudian data bindingnya fungsi on binding view holdernya untuk memanggil data-datanya. Kemudian get item count-nya, fungsi get item count untuk mengetahui size berapa banyak data yang terpanggil. Kemudian di sini ada set on click item callback. Ini digunakan ketika pada satu list film yang telah dibuat, kita akan dapat menampilkan detail data film, detail dari film yang kita klik.
Nanti untuk penjelasan item view ini akan dijelaskan saat kita ingin demonstrasinya. Kemudian setelah dari situ kita akan membuat fragmen kembali dengan nama detail film. Nah, detail film ini digunakan untuk melihat data-data film yang ada pada fragmen list film. Setelah membuat fragmen, kemudian kita buat layout detailnya dengan menggunakan scroll view. Scroll view ini digunakan untuk kita supaya aplikasi kita dapat di-scroll ke atas dan ke bawah. Kemudian kita menggunakan constraint layout, menggunakan image view, text view, dan beberapa text view. Kemudian berikut hasil desain yang ada pada fragmen detail film. Akan berbentuk seperti ini. Setelah layoutnya kita buat, maka kita kembali ke dalam list fragmen film. Nah, di list fragmen film ini, kita akan membinding atau kita menggunakan view binding Kita akan menggunakan view binding untuk mengambil mengambil atribut-atribut atau view yang ada di dalam layout dari fragmen list film. Kemudian list ini kita gunakan untuk menampilkan datanya melalui array list. Kemudian ada on view create ini untuk menampilkan list filmnya. Kemudian perintah on create view ini untuk menginflate atau memanggil layout dari layout fragmen list film. Kemudian mengambil data-datanya seperti apa. Di sini ada fungsi yaitu show grid film. Di sini kita binding si ID dari recycler view-nya, kita ambil namanya RV film. Ini diambil dari ID yang tertera pada fragmen list film. Kemudian kita binding, kita tampilkan dengan menggunakan grid layout manager. Kita tampilkan di dalam, karena sebelumnya kita memakai frame layout di dalam main activity, kita panggil activity-nya, kemudian kita binding, kita tampilkan data-datanya melalui baris ini. Setelah itu fungsi ini digunakan ketika kita mengklik satu konten yang ada dalam list film, di mana ketika kita mengklik item tersebut, maka dia akan mengarahkan ke dalam detail film fragmen. Nah, di sini merupakan kita inisialisasi dari fragmennya. Kemudian untuk mengirim datanya kita menggunakan bundle. Di sini get parsable kita ambil dikarenakan kita menggunakan parsable untuk data class filmnya. Kemudian setelah itu kita ikat data film tadi ke dalam argumen, kita panggil fragmen detail filmnya. Setelah itu kita ke fragmen detail film. Untuk menampung data yang kita klik tadi, kita menggunakan companion object untuk mengambil data filmnya. Sama dengan tutorial sebelum, dengan list film fragmen kita juga menggunakan data binding agar memudahkan kita untuk menampilkan data filmnya. Kemudian on create view juga sama seperti di list film fragmen tadi, yaitu untuk menginflate atau memanggil layout dari fragmen detail film. Kemudian fungsi on activity created ini, ketika kita telah mengambil datanya dari list film, kita tampung, kita gunakan get parsable. Get parsable ini kita ambil dari data class film, kemudian kita binding atau kita taruh data-data tersebut ke dalam layout fragmen detail film.xml. Mungkin penjelasannya seperti itu. Mari kita demokan aplikasi yang telah kita buat. Oke. Sekarang kita akan mendemonstrasikan aplikasi MeTime melalui emulator. Ya, kita buka emulatornya. Lalu kita buka aplikasi MeTime-nya. Nah, muncul tampilan splash screen. Ya, splash screen yang kita buat ini berlangsung selama 3,5 detik.
Setelah itu, jika statusnya true, dia akan menampilkan tampilan dari list film. Ya, ini adalah tampilan dari list film. Bisa kita scroll, itu tergantung berapa banyak data film yang kita ambil. Oke, kita coba untuk mengklik satu film. Setelah kita klik dari cover film tersebut, akan menampilkan data film lainnya. Sama-sama bisa kita lihat di sini ada cover film, ada judul film, ada durasi, ada tahun tayang, ada genrenya, dan juga ada sinopsis dari film tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.